apa yang bikin Raul Fernandez tiba-tiba bisa jadi kompetitif? Digabung nih, udah Ducati tetap motor juara di 2027. Kayak anak baru jadinya. Bukan itu aja, Jang. Ini si Vim Stewart emang cari-cari kayaknya. Ya, jadi kan? Dan satu hal, kalau sampai kejadian Jorge Martin juara dunia tahun ini, kemudian dia dikontrak Aprilia, Aprilia menang banyak. Hai, selamat datang di Paddock Talk. Masih di bengkelnya Ducati Indonesia di Janto Building. Masih ditemani Mas Joni Lono Mulia dan Ducati Panigale. Harus disebut ya ini ya, soalnya dia nggak akan kemana-mana nih. Tapi gimana? Kemarin menurut aku kalau kita ngomongin soal Catalan GP, sebenarnya seruan sprintnya daripada race hari Minggu. Betul. Ya, agak bosen sih. Karena memang sebetulnya bukan kenapa-kenapa. Race itu bener-bener taruhannya adalah soal tire conservation. Iya. Memanage ban karena memang degradasinya tuh tinggi ya di Catalunya ya. Itu makanya, tapi bentar, kita akan mulai dulu, buka dulu Paddock Talk-nya dengan News Flash. Di News Flash kali ini, berita yang pertama adalah tentang Pak RT Andorra. Pak RT Andorra ini memutuskan untuk pensiun, Cenah. Jadi dia itu bikin exceptional press conference di hari Kamis. Nah, sebenarnya kaget-kaget nggak kaget sih, berhubung dia kan udah bilang dia pensiun tuh udah lama sebenarnya. Kayaknya akan pensiun, dia akan pensiun. Dia lihat kalau dia udah nggak kompetitif, dia ngerasanya udah kurang nih, dia mending pensiun aja. Dan kayaknya memang diputuskan untuk mengumumkan di Catalunya karena rumahnya dia itu emang di situ. Ini cuma 5,9 dari Granoller tempat kelahirannya. Iya, brojolnya emang di Catalunya gitu ya. Betul. Nah, Mas Joni sendiri kalau kita mengingat Alex Espargaro, apa yang paling diingat dari Pak RT Andorra ini? 2002. Ngomong-ngomong bentar, Pak RT Andorra tuh lahirnya di Paddock Talk loh. Ya. Itu disclaimer, Pak RT Andorra itu lahir dari mulutnya Mas Joni Lono sama Lucy Wiryono di sini di Paddock Talk. Oke, cuma mau ngingetin itu aja. Kalau mau yang lain mau pakai silakan. Ya, silakan. Iya, jadi saya melihat yang pengalaman paling saya ingat adalah saat 2022. Kenapa tuh? Yang dia masih ada satu lap, udah langsung. Oke, udah. Itu di Catalunya. Iya. Dan ini yang istilahnya membuat saya jadi pikiran, kok pembalap sekelas MotoGP bisa kayak begini, jangan-jangan ada bau-bau pensiun nih, kejadian tahun ini. Soalnya memang kalau aku sih bukan si 2022, tapi yang dia lakukan di India. Oke. Dia marah-marah di box gitu kan, dan itu gara-gara itu aku unfollow, mohon maaf Pak RT Andorra, tapi aku tuh kalau orang-orang yang kayak emosional takut. Iya. Jadi daripada aku ngeliat, terus nanti aku julid, jadi aku unfollow aja. Maaf ya, ntar aku follow lagi deh. Nggak penting banget siapa Lucy Wiryono. Kata Alex Espargaro, gue juga nggak terlalu hidup, bodo amat. Iya. Nah, tapi kalau Mas Joni lihat, dia ini kan salah satu rider MotoGP. Betul. Yang paling tua. Iya. Sekarang jadi Marc Marquez deh. Enggak. Siapa dong? Johan Zarco. Oh iya benar. Johan Zarco 90 lebih tua ya? Iya, 90, beda setahun. Oh iya benar. Makanya dia ntar pensiun nih tahun depan, Zarco paling veteran. Sekarang nih kan masih Alex Espargaro ya, tapi dia itu adalah rider yang memang nyobain semua kelas kayaknya. Setuju. Iya nggak sih? Dari Ducati, kemudian turun ke Moto2, kemudian naik motor CRT, sampai udah akhirnya dari MotoGP turun loh dia. Betul. Terus naik lagi. Naik lagi sampai akhirnya kemudian ya itu momen dia mulai bangkit itu ya diambil Suzuki. Yang mulai kembali tampil ke MotoGP bersama Davide Brivio. Iya. Dan lagi-lagi dia masih kemenangan pertama kali buat Suzuki kan. Betul. Sebenarnya bukan dia sih. Patrick Viñales. Oh iya, Deng. Kan dia yang mengembangkan, dia yang kasih menang. Dan kemudian baru tuh. Jadi Maverick Viñales duluan, baru dia menang ya? Betul. Jadi setelah itu dia diambil Aprilia. Waktu itu Aprilia masih joint venture dengan Gresini, makanya namanya Aprilia Gresini Racing. Karena proses Aprilia ke MotoGP ini lebih pelik ketimbang Suzuki. Kalau Aprilia itu kan ya diotaki oleh Gigi Dalinya itu mengembangkan mesin MotoGP itu dari mesin produksi massal, RS4. Makanya dia butuh apa nih, bagaimana caranya? Gue ini dulu join dulu dengan Gresini Racing, berhasil dapat ilmunya, baru dia fix mendirikan tim pabrikan Aprilia Racing. Ya kalau kita ingat kan sempat ribut-ributan tuh waktu masih 2017 ada Andrea Iannone. Ini motor yang ngembangin gue. Ini motor yang ngembangin gue. Sampai akhirnya Andrea Iannone terkena kasus. Ya, yang mengembangkan full sampai saat ini
Alex Espargaro. Jadi kalau dibilang Aprilia sekarang kompetitif tuh memang ya sumbangsihnya si Alex Espargaro nih ya sebenarnya. Setuju. Karena memang salah satu saya melihat pembalap Spanyol yang punya karakter bisa nge-building motor, tapi kadang-kadang kan ini agak-agak... Kemarin diprotes loh, emangnya rider Italia doang yang bisa ngembangin motor, padahal kita lagi konteksnya ngomongin tentang Ducati Lenovo Kak. Ya kan, makanya jadi emosi kalau nonton Pedok Talk tuh. Tapi satu hal, agak jarang pembalap Spanyol yang bisa tampil bagus, tapi juga bisa nge-reset motor. Ya salah satunya Alex ya. Nah, Alex Espargaro ini boleh dikatakan mampu mereset motor karena memang dia punya, ya tadi Izan Lucy bilang, punya sentuhan-sentuhan dengan motor-motor yang cukup bervariasi. Sehingga pada saat Aprilia Sumpah butuh... aku tuh sampai lupa loh, dia tuh pernah di Suzuki ya. Pernah, Ya ampun, 2015 sampai 2016, makanya dia gabung ke... Soalnya yang keinget tuh emang bener-bener yang ngasih kemenangan pertama tuh Maverick Viñales. Maverick Viñales, ya kan? tapi kan thanks to Iya. Alex Espargaro. Nah, 2017 sampai sekarang, Alex Espargaro istilahnya benar-benar menjadi pengembang murni sampai ya yang kemudian dia berhasil mempersembahkan kemenangan setelah 200 kali balapan penantian yang cukup lama dan kemudian kemarin kemenangan pertama tuh Aprilia di tangannya Alex Espargaro. Ini sejarah, makanya begitu epic kemudian ini sampai kemudian, dan thanks to Alex Espargaro juga Maverick Viñales selamat karirnya balap MotoGP dan dia akhirnya sampai menang kemarin naik motor ini. Iya, jadi saya melihat memang ya terlepas kemudian ya insiden diawali India yang dia marah-marah ke Polo Bonora, kemudian ribut dengan Franco Morbidelli sampai ditoyor, masih kemarin berantem juga. Jadi saya rasa itu udah kayak semacam... Emang tuh karakter sih. Tapi saya melihat, jangan-jangan sinyal udah mau pensiun nih. Karena kadang-kadang kan orang-orang yang ini pensiun tuh ada aja yang aneh-anehnya. Nah, ternyata ya tidak membutuhkan waktu lama. Dia memutuskan pensiun, meskipun kalau kita melihat performa dia di awal musim ini memang kurang. Tidak seperti di tahun sebelumnya yang dia bisa tampil kata bersaing, kemudian dan mungkin kemarin 2022 ya sebenarnya dia tuh kuat banget. Dan saya kemarin mungkin itu tuh karena Argentina dibatalin, Jeng. Iya sih. Jadi dia ini sirkuit yang gua doyan, di mana gua menang pertama kali, harus dihapuskan karena masalah sesuatu berarti internal. Apa dong nextnya? Karena banyak yang memperkirakan Alex ini akan menjadi test ridernya Aprilia. Saya rasa. Tapi dia juga bilang, tapi kayaknya kalaupun aku jadi test rider nggak di Aprilia deh, bisa aja Pak RT. Itu kan kayak Massimo Rivola kan yang ribut-ribut, tenang, tapi kayaknya pembalap Italia. Jadi ini semua pengalihan aja takutnya. Kalau ntar ditegaskan Alex Espargaro jadi test ridernya Aprilia, terus bongkar-bongkar deh harganya, ntar dibajak gitu. Ya gue kasih bayar ini, pengalaman terbajaknya Fabio Quartararo Yamaha kan si Aprilia udah buka harga tuh. Iya. Jadi ketahuan deh red card-nya berapa. Karena apa? Saya yakin dia ke Aprilia. Aprilia ini udah bener-bener tune in dengan Alex Espargaro. Cuma kan sayangnya agak sedikit terbelah antara mengembangkan motor dengan dia harus berprestasi. Ini agak repot. Makanya jadi pembalap pabrikan itu tidak semudah itu. Betul. Bagaimana ya Marc Marquez merasakan itu pada saat dia bisa dengan mudah karena memang infrastruktur pengembangnya cukup bagus waktu itu. Tapi giliran pada hilang, apalagi Dani Pedrosa kemudian hengkang kayak KTM, terbukti dia akhirnya harus merasakan cedera. Nah, Aprilia belajar dari situ. Saya yakin dia tetap akan meng-hire Alex Espargaro. Plus dia kan sempat ngomong sama Dani Pedrosa, kayaknya enak ini Dani Pedrosa ya. Cuma ngembangin motor, kemudian tidak ada sekali-sekali dan tidak ada tensi untuk tampil di race weekend itu yang benar-benar stressful, tidak ada. Nah, dia melihat itu, ya udah toh pada saat balapan pun tidak perlu maksa, seperti yang dilakukan oleh Dani Pedrosa. Jadi saya rasa itu tadi jawab. Bener sih, mungkin ya. Jadi untuk mengamankan red card sebenarnya. Tapi Alex Espargaro ini sebetulnya adalah rider yang kenapa sih dia emosional? Dia tuh rider yang salah satu rider yang paling jujur. Jadi kalau misalnya dia tuh di media scrum gitu, dia tuh kalau ngejelasin detail banget. Kalau ditanyain apa aja jawab. Kalaupun nggak mau jawab, biasanya kalau dibelokin dikit sama jurnalisnya, abis itu 1 menit kemudian dijawab pertanyaannya. Jadi saking terlalu jujur. Dan bahkan kerap kalau mamanya ada di media sosialnya, paling sulit Twitter tuh. Kalau mamanya dia rasa, wah nggak begitu, dia akan balas tuh Twitter langsung. Bener. Jadi orangnya tuh apa adanya. Betul. Makanya kadang memang suka ngelihat, terlalu emosional nih orangnya. Tapi emang kalau bahasa Inggrisnya tuh bener-bener wearing his heart on his sleeve. Jadi kelihatan cenah gitu, jantungnya serem banget. Nah,
Terus tadi itu udah Alex Espargaro. Pokoknya all the best ya Pak RT Andorra ya. Ada berita lagi tentang Luca Marini. Ini sebenarnya singkat aja. Jadi kan kemarin sempat diberitakan media Italia katanya dia mencari cara untuk bisa keluar dari kontraknya Honda. Tapi dia udah bilang bahkan dia marah ya sebenarnya. Itu Gile apa seperti gitu. kejadian Pecco Bagnaia yang ditanya siapa. Lo katanya lu gak suka ditandemin sama Marquez. Siapa tuh yang ngomong? Sampai dia bilang push, gitu kan. Tikebo. Gitu. Itu Tikebo. Jadi itu enggak ya Tikebo kalau udah selesai. Belum selesai jangan kemana-mana. Pedok Talk akan balik lagi. Kita langsung ngomongin tentang qualifying sama sprint. Sekarang kita udah mulai ngomongin qualifying. Nah ini yang dimulailah fairy tale Alex Espargaro. Pole position dia. Begitu? Iya. Lap record kan? Lap record. Gila ya, pecahin bener. rekornya Pecco Bagnaia. Cakep banget loh. Dan emang dia dapat banget. Nah, sempat keluar juga kemarin, kalau nggak salah di Instagramnya Peter McLaren dari Crash. Dia ngasih perbandingan tuh, clutch-nya Alex sama Maverick Viñales. Iya. Emang beda banget dan punyanya Maverick itu kalau aku kan nggak tahu ya gitu. Aku pengen tanya sama Mas Joni. Clutch-nya tuh dimodifikasi. Jadi kalau dilihat tuh ribet. Iya. Kenapa sih harus dibedain kayak gitu dan sampai akhirnya karakter, karena karakter si pembalapnya. Alex dari 2017 udah ngebangin Aprilia. Artinya dia udah tahu ergonominya seperti apa. Datang Maverick Viñales yang memang notabene dia agak sedikit kesulitan dengan sistem, lagi-lagi sih sebenarnya ini pengembangan ini kan emang berawal dari Ducati. Yang sampai clutch itu kan dia modifikasi karena melihat bagaimana. Jadi mirroring sama Ducati banget pasti mirroring sama Ducati banget. Cuman kan Ducati nggak istilahnya membuka kayak begini loh. Makanya ya demi dimodif. Nah yang paling parahnya lagi adalah Maverick Viñales itu sistem clutch-nya itu agak sedikit tumpukan dengan rem belakang. Nah, itu dia menggunakan rem belakang ala-ala remnya motor, kalau di sini tuh motor skuter atau motor matic. Dan itu kadang-kadang agak membingungkan. Skuter brake tuh itu. Betul. Jadi skuter brake itu rem belakang yang di depan digabung sama kopling. Meskipun kopling kan tidak sering digunakan, cuma saat di start. Nah, problemnya adalah agak sedikit susah dengan kondisi tangan yang harus satu. Ada kan kalau pemain gaya-gaya balap itu ada yang 3 jari, 2 jari, ada 1 jari. Ya, tergantung ridernya ya. Tergantung rider. Cuma kadang-kadang ya kalaupun kita mengaktifkan 1 jari akan lebih cepat pegel. Arm pump deh tuh. Makanya dimodifikasi lah dengan macam-macam, dengan segala macam. Cuman belum ketemu gitu, belum ketemu yang bener-bener settingan pasnya. Makanya kadang-kadang Maverick Viñales problem di situ. Iya, suka ada-ada aja kan gitu. Betul. Karena efek modifikasi ini ya. Itu. Dan satu hal sih, Aprilia ini emang tidak se-ekstrim Honda gitu, yang setiap race eksperimennya tuh bener-bener masif gitu. Dia beberapa bagian, cuman ya hasilnya apa? Ini kadang-kadang mempengaruhi si pembalapnya. Benar. Iya. Dan emang ini preferensi juga sih gitu. Mungkin di Maverick Viñales dapat, di Alex enggak gitu. Ntar kalian lihat ya gitu. Aku sih kalau lihat clutch-nya Maverick tuh kayak beneran dia bisa gitu, ribet banget liatnya. Nah terus ada Pecco Bagnaia yang dikit lagi sebenarnya bisa pole, tapi dia terpaksa harus start di P2. Yang kontroversial adalah Brad Binder yang sebetulnya di P3 tiba-tiba di Photoshop. Iya. jadi P4. Kenapa lagi nih? Nah jadinya Raul Fernandez nih untuk pertama kalinya sepanjang karir MotoGP-nya berada di front row. Nah ini ceritanya sebenarnya drama yellow flag kan? Itulah aja. Jadi maksud aku tuh kalau kualifikasi bikin ribet ya sebenarnya. Makanya ini nih emang nambah kerjaan wasitnya atau film steward aja nih. Ya kalau umpamanya dengan kondisi kemarin itu yang benar-benar mepet, mestinya ya sudahlah atau ya kalau tidak parah banget ya abaikanlah, karena memang banyak pembalap yang akhirnya ya kayak Pecco Bagnaia tuh gedek karena kalau pamannya kemarin dapat. Lagi dapat hot lap kan sebenarnya. Dia kan waktu pertama kali keluarnya udah 2,89 dan dia yakin bisa lebih kecil, sampai komentator bilang kayaknya dapat 137 nih. Kejadian crash Alex Marquez deh kalau nggak salah. Jadinya udah bubar semua yellow flag. Jadi kalau lagi hot lap terus ada yellow flag ya Mas Joni itu di cancel. Langsung batalin. Jadi mau pamannya dan memang itu kejadiannya kalau pas kejadian tabrakan yellow flag itu otomatis. Kalau udah minimal hoki-hokian, kenapa hoki-hokian jadinya? Kalau udah agak lewat di depan baru itu lolos. Agak repot juga memang. Kalau sebelumnya
batalin deh tuh gitu nah, kan. kejadian Raul Fernandez dikira stewardnya pas sebelum insiden terjadi dia pas di belakang. Ternyata pas dikorek-korek lagi, di Dia udah depan. Dan itu sempat aneh kan. Kok hasilnya di posisi di atas dia di peringkat 7 591 sementara Marc Marquez yang tidak lolos Q1 itu ya, ke Q2 tidak lolos itu masih lebih cepat. Itu sempat rame nih. Udah aja nih bubarin deh aturan kualifikasi kayak gini. Lawang Marc Marquez lebih cepat yang mesti lolos ke Q2 ini malah lebih cepat. Akhirnya diratifikasi itu cuma gara-gara itu loh makanya dicek akhirnya enggak. Ternyata Raul Fernandez sesudah itu tidak terkena waktunya lebih cepat makanya dia masuk ke peringkat 3. Jadi kalau dilihat itu ada tulisannya Raul Fernandez led reinstated, artinya dihidupin lagi gitu. Nah, Brad Binder yang sebenarnya juga kasihan sih gitu. Dia tuh udah hari Jumat jatuh mulu. Ya kan, terus udah gitu kualifikasi juga repot. Ya, dia kayaknya Q1 udah lolos Q1 kan dia. Iya, makanya sedih banget kan. Nah, terus yang menarik juga di Q2 adalah ada synchronized crash antara Martin dan juga Franco Morbidelli. Dua-duanya. Aku pikir siapa Franco lagi nih. Iya. Franco lagi ternyata berbeda posisinya. Bener, tapi di turn yang sama. Betul. Gitu ya. Tapi akhirnya Martin kali ini tidak di pole position, bubar prediksi aku. Dia di P5. Terus ini starting grid-nya kita lihat Alexis Espargaro ada di pole position, Pecco Bagnaia 2, ada Raul Fernandez. Ini juga aku senang banget lihat Raul Fernandez nih. Nah, terus sekarang kita tarik nafas sebentar, kita lanjut ngomongin sprint. Sprintnya kalau aku tuh dari dulu kan selalu ditanya, Mbak jagoan siapa sih gitu. Saya kan suka ganti-ganti emang ya. Kadang Fabio Quartararo, terus udah gitu ganti Pecco Bagnaia, ganti Pedro Acosta. Kemarin aku jagoin Raul Fernandez. Aku tuh paling seneng jagoin underdog. Seneng aja ya kan, kalau udah jago ya udah lah ya. Betul. Gitu. Lagian ini sebetulnya sekedar catatan juga. Jadi kali aja ada pedokru yang belum tahu, terus udah gitu sebel gitu sama aku karena gila ganti-ganti rider mulu favoritnya, nggak jelas nih Mbak Lucy. Gimana sih gitu? Satu ada nyuruh aku netral, ya kan? Katanya nggak boleh. Terus sampai Bobo Rossi. Terus kenapa Bobo Rossi udah pensiun dari 2021? Kayaknya kita nggak bahas balapan roda 4 deh. Gitu dia makanya aneh. Jadi siapapun yang kita bahas, ingetnya adalah karena Mas Joni sama Lucy itu adalah fansnya Valentino Rossi. Udah lewat. Terus yang paling penting lagi adalah pedokru. Jadi jangankan ganti-ganti rider, aku bahkan ganti agama. Jadi udah tenang aja, aku mualaf lo ngomong-ngomong. Jadi kalau cuma ganti rider doang mah gak usah dipusingin. Beneran. Dari Katolik aja aku pindah jadi Muslim, jadi biasa aja, oke? Jadi nggak usah dianggap penting. Rider, agama aja kita pertimbangkan waktu itu ya kan? Tuh, jadi udah santai ya, hidup ini jangan terlalu serius Kak. Nah, jadi Mas Joni, sprint ini aku sebenarnya ngarep banget Raul Fernandez. Karena tapi ini sebenarnya aku penasaran, apa yang bikin Raul Fernandez tiba-tiba bisa jadi kompetitif? Dia kan belum dapat RSGP yang paling baru dong. Tapi katanya dia dapat elektronik baru dari Aprilia dan itu bikin dia benar-benar majunya signifikan banget. Jadi karakter Catalunya ini sebenarnya memang klop dengan motor Aprilia. Cuman sayangnya iya memang rekornya bagus ya. Betul. Sayangnya kondisi yang terjadi kemarin itu diadakan di bulan Juni. Tahun lalu di bulan September. Dan ya ternyata prediksi si Michelin sebagai pemasok ban yang berpikiran bahwa bulan Juni akan lebih panas dari September, bubar. Tidak. Karena dia menggunakan memasok ban yang baru. Nah dari sini settingan tuh sempat menyulitkan. Tapi tidak dengan Aprilia yang istilahnya dengan kondisi track yang super licin, itu bisa mengatur, elektronika itu bisa mengatur bagaimana putaran ban belakang itu tidak terlalu over spinning gitu, yang notabene bisa menghabiskan ban lebih cepat. Karena katanya emang si Catalunya ini cenderung akan banyak wheel spin katanya ya? Itu karena licin tapi abrasif kan, membingungkan. Iya. Dan efeknya harusnya mah kalau gripnya banyak abrasif. Setuju. Nah efeknya apa? Ban yang dibawa itu yang ban depan harapannya bisa dimanfaatkan oleh pembalap di saat sprint dan juga main race sia-sia. Jadi pakai medium dengan kondisi settingan yang agak menyulitkan ini pasti cepat habis. Iyalah. Baik depan baik belakang. Makanya kemarin banyak yang low side. Karena front end-nya nggak dapet. Betul. Nah
Raul Fernandez itu istilahnya kayak blessing in disguise nih, tampil di front row, langsung merasakan ini, lupa bahwa ini motor MotoGP, bukan motor Moto2 Dia gitu. soalnya bilangnya, aku berasa naik Moto2. Iya, yang notabene tidak bisa serta-merta langsung, langsung semua bisa dikerahkan dengan semaksimal mungkin. Jangankan Raul Fernandez, Brad Binder aja kelontang. Situ kan pakar cocok logi, ya dong? Betul. Raul Fernandez, leading, crash. Brad Binder, leading, crash juga. Pecco Bagnaia, leading, crash juga. Pecco di turn 5. Kalau Raul Fernandez sama 9-10. Binder sama 5. 5 ya? Iya. Nah, ini ada cocok logi apa, Mas Joni? Apakah selalu seperti ini? Oh, bukan. Cocok loginya Alex Espargaro ya? Iya, cocok loginya Espargaro. Ini kenapa? Kok ini tiga-tiganya yang leading? Ya itu permasalahannya bahwa Siban. Jadi Raul Fernandez kita tahu kan langsung dia kemarin itu tampil ke depan, dia lupa beberapa tikungan tuh. Emang kan kita pas kejadian itu sebenarnya 10 dan 5 ini paling krusial. Karena apa? Kalau pamannya 5 itu pada 5 saat tuh downhill kan, agak turun ya? Downhill udah gitu kiri jeng. Karena kita ketemu 3 sama 4 2 track itu bener-bener high stress di bagian kanan. Jadi seandainya ya Pecco sih mengatakan kenapa dia crash karena terlalu pelan. Efeknya apa? Bannya langsung drop suhunya. Makanya pas kemudian dia pakai gaya itu dia ubah membuahkan hasil kemenangan di tikungan 5. Itu serupa dengan Brad Binder. Brad Binder juga terlalu mengerem sehingga suhu bannya belum drop banget, low side. Nah, di 10 Raul Fernandez lupa setelah ketemu kiri panjang itu kan bener-bener harus bisa jaga. Dia terlalu ngambil dekat ke apex sehingga ya si suhu bannya lagi-lagi yang ketemu straight line yang cukup panjang menjelang tikungan 10 tidak mencapai suhu maksimal. Ini hampir membuat dia kecewa, sekecewa-kecewanya. Karena nangis katanya begitu. Iya, kalau saya tuh udah bener-bener di PHP-in tuh sprint tuh. Asik Raul Fernandez. Ya, asik Brad Binder. Orang Davide Brivio aja udah wah. Kalau Pecco tuh sempet campur aduk, wah bisa nggak ya, bisa nggak? Tapi Pecco tuh udah nggak ini, ya gagal. Dan kemarin tuh sebenarnya yang uniknya ya apa yang dikatakan oleh seorang Alex Espargaro, gue nggak perlu mimpin, tapi gue perhatiin ini pada bikin masalah. Dan gue bener kan? Iya, jadi Alex Espargaro tuh udah bilang gitu. Jadi abis race di media dia bilang bahwa semua itu terlalu nge-push. Lihat aja nih nanti terakhirnya gimana. Karena sebetulnya di Catalunya itu yang menentukan adalah di beberapa lap terakhir. Kalau nge-push dari awal udah abrasif banget. Dan abis syusyah kata Mas Joni. Tuh kan, gemes ya. Nah, tapi sebenarnya kalian semua yang berkomentar, di kan kemarin aku bikin reels, sebenarnya tahu nggak apa? Itu tuh gorengan tahu nggak? Untuk ngelihat kalian itu subscribe Pedoktalk atau enggak. Jadi tuh kemarin aku ngambil potongannya Mas Joni bilang, aku tuh gemes banget sama Pecco Bagnaia. Kalau ketemu pengen aku tanya nih sama dia, sadar nggak sih lo predator lo tuh banyak? Tahu kan yang itu? Kan aku ada di reels tuh. Di caption sebenarnya aku tulis juga, ini tuh kita udah gemes dari sejak di Lemang. Karena itu review race di Lemang. Banyak yang bilang dong, pas Pecco menang. Tuh udah dibuktiin tuh, gitu kan. Dikira kita ngomongin abis sprint. Lah orang itu ngomongin Lemang, ketahuan deh belum subscribe. Makanya subscribe, nyalain notifikasinya biar nggak skip, ya kan. Kalau yang nonton nggak ada yang komentar kayak gitu. Pinter nggak aku? Itu sebuah gorengan, Kak. Gorengan, you know, gitu. Kalian mau aja kejebak aku. Nah, tapi sebenarnya kemarin kritik untuk seorang Pecco Bagnaia itu kenapa? Nih yang aku pengen bahas sama Mas Joni. Pecco itu benar kata Mas Joni, dia itu kayak kalau dikasih pressure baru bounce back. Betul. Kemarin kan juga gitu, crash, udahlah 9 corner 9 terakhir. corner, 9 corner bukan 9 lap kakak. Bukan. Ya, last lap tinggal 9 crash. Dan itu menurut aku rookie mistake. Setuju. Gitu, kita nggak bisa naik GP24. Iya. Ya, tapi kan dia kalau mamanya fair-fairan, dia pasti akan, oh enggak, kita akan lihat data. Dia kemarin ngomong ya hasilnya yang jelek, terus ya sedih ya. Saya pengen hari ini udah hari balapan lagi. Artinya memang dia mengakui itu kesalahan dia. Dia bilang kayak it hurts a lot. Ya emang sakit lah kita aja yang nonton. Ya Allah Pecco gitu. Jadi aku pernah bilang nih sama Mas Joni, aku WhatsApp Mas Joni gitu, Mas Joni, ini ya untuk sekelas Pecco Bagnaia 2 kali juara dunia, tim pabrikan resmi kayak kemarin deh. Race di Lemang, tahu-tahu crash di Q2, punya masalah dengan motornya. Martin juga mengalami hal yang sama.
crash juga di Q2, tapi dia nggak ada masalah waktu sprint. Lah, Pecco Bagnaia kok bisa-bisanya tim official pabrikan ada masalah inilah, ada masalah itu. Yang kayaknya menurut aku itu nggak kelasnya dia harusnya dengan tim yang sesolid itu. Kenapa sih yang Mas Joni lihat? Jadi kalau saya ini sebenarnya satu pressure. Karena dia udah 2 kali juara dunia. Dan ya notabene-nya saya kenapa bilang apes, dia yang ngembangin motor. Dia yang bisa fine tune, yang bisa fine tune tuh Martin. Kan agak-agak ya gimana sih kita yang bikin, misalkan kita punya resep bikin sendiri gitu. Ya giliran orang lain yang meraciknya malah lebih enak. Iya. Ya ada kan? Kayak masak Indomie aja. Kalau aku masak sendiri kurang pas, tapi kalau minta dari Mas Joni kenapa ini lebih enak ya, padahal bumbunya sama. Kayak begitu, itu kesel. Nah, analogi yang bagus sekali. Dan satu hal, Jeng, kenapa? Ya predator yang aku bilang, ini predatornya pada bener-bener ngeliatin, wah gue mau nyekat Pecco nih, bukan ya kalau pemainnya ini nih, kalau gue bisa nyekat Pecco, ini akan jadi tumbuh kepercayaan sendiri gitu. Ya Pedro Acosta? Iya Pedro Acosta buktinya kan makin ini, maksudnya ya Pecco emang presurnya makin berat. Iya sih. Satu itu, kedua juga ya meskipun dia terlihat cool ya, tapi itu kayaknya ini ganggu juga ya. Satu hal itu, kedua juga dia tidak dapat istilahnya support dari tandem yang diharapkan gitu loh. Karena kita lihat Enea pun masih istilahnya kembang kempis gitu. Kadang bagus, kadang jelek. Karena sebenarnya kalau seandainya harapan Pecco itu sampai dia berkali-kali ditanya, kalau lu tahun depan tandemnya maunya siapa sih? Enea. Referensinya Enea. Iya, Enea. Dan sebenarnya itu bukan sekedar asal jeplak. Sebenarnya itu istilahnya kalau mau yang mungkin terbuka, Enea bantuin gua dong, gitu. Dengan harapan bisa ini. Dan satu hal lagi dari kubu Ducati kan dia tetap akan punya tagline bahwa tim Italia, motor Italia, pembalap Italia. Makanya dia pengen tetap ya istilahnya adalah all Italian team. Dan harapannya juga dengan 2 musim ini kan 2027 ketemu aturan baru. Betul. Nah, sebenarnya paket yang dipunyai Ducati pabrikan Pecco dan Enea ini untuk pengembangan motor ini udah jos banget, Jeng. Karena Pecco mampu memaksimalkan istilahnya performa motor Ducati di lap awal sampai pertengahan, sementara Enea Bastianini ini punya kemampuan dari pertengahan sampai akhir balapan. Nah, bagaimana ceritanya kalau dia manajemennya tuh betul digabung nih? Udah Ducati tetap motor juara di 2027. Pantas dia pengennya juga Enea. Ngerti aku, ngerti. Siap. Kalau Mas Joni lihatnya teknis banget, kalau aku duitnya. Marquez aja. Ya kan beda nih ya kan. Soalnya Mas Joni kan ngerti teknisnya gitu. Kalau aku dari segi duit sih, kalau aku jadi Gigi Dalinya, Marc Marquez aja banyak duitnya. Gitu. Nah, terus kita ngomongin Marc Marquez. Soalnya Pecco nanti mau kita sambungin lagi ke race ya, dia masih sprint kan. Babang Marquez ini lagi-lagi menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia dari P14 bisa-bisanya dia podium, ya kan, fight-nya. Padahal aeronya patah yang kiri. Betul. Ya kan? Itu gara-gara Jack Miller. Iya, Jack Miller apa Binder sih? Jack Miller. Ya? Oh iya. Binder udah ngacir di depan. Dia kan di belakang nih. Iya. Nah, terus itu sebenarnya kita pernah bahas juga tuh di Pedok Talk. Kalau nih si winglet depan nih sampai patah, itu susah banget ngendaliin Ducati sebetulnya. Karena kan jadi balance-nya kemana-mana segala macam. Dia bisa lo fight. Udah gila. Emang bener-bener sejago itu gitu. Nah, yang aku takutkan adalah sebenarnya aku megang dia menang sih di Catalunya. Sama. Tapi, ya kan? Tapi kebayang nggak dia 14 aja. Bisa. Ini recovery itu udah dari Lemang kemarin nih. Betul. Recovery dari belakang dia bisa podium lagi, podium. Sampai ada yang ngitungin dia itu recovery-nya kalau ditotalin dari Lemang kemarin udah 56 posisi. 56 guys. Nah, kalau kebayang dia di front row, nih kualifikasinya dia bagus, mati dah udah semua. Betul. Ya kan? Nah, tapi pertanyaan adalah kenapa dia qualifying-nya nggak bagus? Jadi kalau kita melihat memang masih ada, dia tuh sebenarnya apa ya? Kalau kata orang Sunda tuh suwe aja, dia tuh sial. Karena apa? Karena kan ada yellow flag itu, ya kan? Dia udah running. Kalau kemarin dan itu waktu yang di Lemang itu kan sampai dia, yakin ada bendera kuning dibatalin. Makanya bukan ada yang meninggal ya, kesel bendera kuning. Kesel gitu dah. Tapi kalau kemarin di Catalunya diakui dia memang belum dapat karena pada saat pre-practice dia kencang, kemudian pre-practice kedua dan ketiga itu dia kesulitan. Makanya pada saat dia tidak lolos ke Q2, di Q1 kan ngintil terus adanya gitu. Sempat berhasil ya tapi tetap gagal. Dan bahkan kemarin itu sebenarnya agak sedikit gambling tanda petik.
dia itu memutuskan soft itu bukan karena sok-sokan ternyata. Karena pilihannya kalau umpamanya mau bisa langsung posisi nyerang ke depan, itu harus pakai soft. Kalau pakai medium, gue pasti mesti butuh waktu dulu. Makanya kemarin itu yang di sprint berhasil. Nah, kemudian di manage enggak. Dan yang di sprint itu dia bilang, iya patah. Dan dia sempat tidak yakin dan kemudian patah. Tapi dia tuh aneh, pas patah itu, malah dia bisa menemukan istilahnya balance ini kok dapat malah gitu. Gak ada wingletnya. Betul. Nah dari sini saya makin yakin bahwa ini emang yang dicari Ducati. Iya. Kenapa cari Ducati? Biar nanti dapat info sebanyak-banyaknya dari Marc Marquez untuk mengembangkan motor 2027. Ingat 2027 itu udah minim winglet, tidak ada elektronik, ride height device dan whole shot device. Dan kita catat deh, 2013 Marc Marquez sampai 2019 dengan juara 6 kali, itu kan wingletnya gitu-gitu aja sebenarnya, nggak sampai kayak nyontek Ducati. Standar lah. Dan tidak ada ride dan whole shot device. Nah, seandainya itu bisa diekstrak dari Marc Marquez, keuntungan besar buat Ducati. Artinya pada saat dengan dia saat 2020 sampai sekarang tren mengembangkan teknologi yang ada sampai semua tim menconteknya, dia sudah punya istilahnya platform nih, gue meninggalkan teknologi pun motor gue bisa kompetitif. Dan itu ada di sosok Marc Marquez. Aku suka sih waktu dia ngomong kalau lo udah startnya di P14, ya ngambil resiko aja mau ngapain. Betul. Gitu kan, mau main safe ngapain, sikat aja. Betul. Dan sebenarnya ini juga menjadi gambaran crew chiefnya dia adalah Frankie Carchedi. Jadi pas ditanya kenapa sih dia kualifikasinya kok jelek gitu kan, ya selain sial sebenarnya suwe aja gitu kata Mas Joni. Tapi sebenarnya Frankie Carchedi ini kan juga tipe-tipe crew chief yang dia tuh mikirin race pace. Betul. Mikirin setup untuk race-nya. Iya. Jadi pokoknya dia bisa fight sampai akhir. Nah, jadi memang fokusnya ya crew chiefnya memang tidak berpikir belum sampai benar-benar nyiapin untuk kualifikasi juga ya, plus sial juga sih gitu. Nah, ini podiumnya ya Pedro Crew, jadi yang menjadi juara adalah ini, tapi emang hebat ya. Ini menurut aku juga podium yang manis banget. Karena kalau sprint itu kan semua ngumpul sama fansnya gitu, kelihatan gitu ya. Ini juga fotonya aku suka banget sih gitu. Aleix Espargaro menjadi pemenangnya. Ada Marc Marquez di P2 dan juga ada Pedro Acosta di P3 yang bukan lagi teenage terror tapi udah 20 tahun. Happy birthday Pedro Acosta. Ini kita tahan dulu sekarang, kita langsung ngomongin tentang race-nya dan banyak banget drama, jangan kemana-mana. Sekarang kita ngomongin race-nya. Jagoan aku, Pedro Acosta El Tiburon ini crash. Padahal aku udah seneng dia leading loh, ya kan? Betul. Tapi aku deg-degan juga, jadi aku sempat ngepost tuh di Twitter. Ini Pedro Acosta kalau nempel-nempel sama Pecco sama Martin, fight mulu kan gitu. Dia pakai soft belakangnya. Iya. Kalau dia sampai bisa, ini gila sih. Tapi biasa. kalau dibalas lah sama Simon kan, it's a huge if katanya. Terus abis aku baca, ya langsung crash. Tuh bener kan gitu. Tapi emang kenapa dia sampai memilih soft ya, Mas Joni? Padahal karena dia nggak bisa escape dari Pecco tuh ternyata. Strateginya salah ya? Strateginya salah. Dan ada hal yang kedua aja. Karena karakter motor KTM RC16 ini yang aku bilang tadi, karena dikembangkan oleh Jack Miller dan juga Brad Binder yang emang butuh atau istilahnya traksi belakang, itu kalau kita melihat beberapa kejadian, dia bisa rear wheel slide. Kemarin itu di Catalunya. Nah dengan soft ini, kemudian dipadukan dengan gaya rear wheel slide, harapannya bisa menjaga tingkat keausan ban. Nah hanya saja kemarin itu ya yang harus dia duel, ini orang yang benar-benar lagi on fire. Seorang Pecco Bagnaia yang tiba-tiba dia start cukup bagus sampai tidak kasih ruang untuk defense-nya Pecco kemarin bagus banget sih. Kemudian Jorge Martin dan akhirnya dia memimpin. Ternyata setelah kemarin itu saya lihat peta balapan kemarin, Martin kemakan sama strateginya Pecco Bagnaia. Karena apa? Dia biarkan Pedro Acosta yang tanda petik saya kemarin sih melihat kayaknya Pecco pun udah berkalkulasi gitu. Wah, si Pedro Acosta 20 tahun nih. Pasti dia akan coba kejar kemenangan pertama sebagai hadiah ulang tahun. Selain itu, dia pasti akan mengejar rekor, mematahkan rekor Marc Marquez. Itu bukan Pecco kali, itu gue. Tapi itu kemarin kemakan. Dan sayangnya ya
Pedro Acosta yang notabene memang menggunakan ban soft, mau nggak mau dia harus bisa di depan untuk menjaga tingkat keausan ban, terlalu bernafsu, kemarin di tikungan 10 itu terlalu dalam. Dan memang itulah ciri khas Pedro Acosta, selalu masuk dari dalam. Jadi makanya saya bilang tuh, kalau pamannya si Jorge Lorenzo Porquera, dia tuh dentro fuera, dari dalam. Cuman kemarin kita tahu tikungan 10 itu justru yang benar-benar dirty side. Sehingga tidak ada grip, dia kemudian crash. Jadi kemarin itu di grid ada beberapa rider yang tadinya pakai medium terus akhirnya ganti semuanya, sampai aku catat nih Mas Doni. Jadi yang pakai soft itu cuman The Marquez Brother ya, Alex Marquez. Alex tuh yang ganti terakhir kayaknya. Betul. Terus Marc Marquez juga pakai soft, terus ada Pedro Acosta sama Jack Miller. Udah berempat. Sisanya semua pakai medium Jack Miller gitu ya. di tikungan yang sama tuh, awal-awal tikungan 10. Benar. Jadi saya melihat Pedro Acosta sebenarnya udah bagus. Cuman kemarin karena dia harus menjaga tingkat keausan ban, coba untuk mengejar Martin nggak di depan. Meskipun ya kalau kita lihat kemarin itu di belakang Martin cukup lama. Dan ini membuat konsekuensi Martin pun bannya kelar juga, Jeng. Betul, jadi kemarin itu tahu tuh pas kemarin aku ngelihat si pilihan bannya Acosta kan gitu. Wah ini pasti dia berencana untuk kabur cepet-cepet gitu. Misalnya kan Desa nggak front row, kecuali dia front row. Setuju. Masalahnya ada Pecco Bagnaia. Di saat ada di belakang Pecco Bagnaia itu late breakingnya gila banget. Dan defense-nya emang kemarin tuh bagus banget, makanya dia lama tuh. Dan dia sadar kalau gue berhadapan dengan Pecco, dengan Pecco Paco, Paco nih, Pedro Acosta. Pedro Acosta itu saya bilang pembalap yang memang tidak memaksa agresif, tapi tidak memaksakan untuk ngambil celah sekecil pun. Dia pasti aman. Nah ini buat Pecco Bagnaia aman. Kalau mau belakangnya Martin Marquez pusing dia pasti disodokin udah. Nah kemarin tuh dia jaga. Dan ya Pedro Acosta keluar tuh defense-nya. Betul. Jadi nggak nekat. Jadi kalau Pecco ditempel sama Martin atau Marc Marquez nekat tuh Pecco-nya. Ya kan mau nggak mau nggak ada pilihan, ya kan? Daripada gue hilang. Nah, ini Pedro Acosta-nya pun cantik gitu. Dan pamannya saya selalu bilang ya Pedro Acosta ini seperti Dani Pedrosa, emang bukan pembalap yang kalau nyalip tuh jorok gitu, dipaksain tiba-tiba hey gitu ada colok mata ke depan tuh dia enggak. Iya, dia benar-benar nunggu banget momennya sampai gitu ya. benar-benar ada kesempatan clean baru diambil. Benar. Nah, terus aku tahu kalian pasti pengen nanya kan gitu. Itu ngomong-ngomong gimana? Yamaha katanya pakai aero baru, ya kan yang dites di Mugello kemarin ya. Terus sebenarnya sih waktu aku lupa di qualifying. Practice Alex Rins tembus langsung ke Q2. Terus pas aku ngelihat dikit-dikit gitu ya, ini aku yang delulu atau beneran gitu. Karena kok wah Quartararo nih jadi kenceng banget nih gitu. Apakah bener berdampak itu? Ngefek nggak sih sebenarnya akhirnya? Sebenarnya untuk high speed cornering kayaknya ngefek ya. Cuman problem kemarin adalah seperti diungkapkan, gripnya nggak ada. Dan problem yang ada traksi belakang. Jadi kalau pamannya mungkin mau bahas lagi ke belakang berbusa-busa, elektroniknya beresin dulu deh. Iya benar. Sampai saya mikir, apa jangan-jangan bajak elektroniknya Aprilia aja gitu. Kan nggak mungkin tapi kan. Tapi ngomong-ngomong Aprilia, kemarin kan kita fokus ke Pak RT Andorra. Tapi ada satu loh, Maverick Vinales sih mungkin nggak podium ya, tapi dia rodeon sendiri di belakangnya Quartararo. Itu, buset. Untung nggak high side, ya kan 2 kali loh. Saya sempat mikir, jangan-jangan kucing lagi nih. Kayak di Heres. Kucing. Tapi itu luar biasa sih, meskipun dia emang nggak dapet gitu ya, tapi Maverick tuh di musim ini memang beda gitu. Dia kayak emang menaikkan level permainannya satu tingkat lagi. Bahkan gara-gara itu kan dia jadi dapat sponsor tuh, Jeng. Iya ya. Steril Garda. Bukan ini loh, kalau medicine itu kayak Indofood-nya di Indonesia, itu Steril Garda itu produsen makanan dan juga susu di Italia. Besar loh itu. Dapat sponsor. Dapat sponsor. Gak apa-apa lah, rezeki anak gitu kan. Kasihan anaknya baru ulang tahun ditinggal race sama bapaknya nih. Terus ada Raul Fernandez yang menurut aku juga dia bagus banget bertahan di top 5. Terus yang paling menarik dari aku sebetulnya dia nggak podium, tapi setahu aku kalau titik-titik overtake di Catalunya tuh kalau nggak 10. Betul. Dia itu kayaknya kalau nggak salah, makanya benerin Mas Joni kalau salah. Dia overtake-nya itu kalau nggak salah di 1, 2 sama 3 deh.
itu yang kayaknya nggak biasa rider overtake di situ, bener nggak sih? Kalau satu memang, karena aku nggak lihat dia overtake di 5. Kalau satu itu berarti benar-benar dia punya pengereman yang cukup dahsyat. Iya, orang panjang bener. Kalau 3 ini memang kayaknya sih, aneh. Ya pembalap lainnya udah kehabisan ban sehingga dia tidak bisa masuk ke apek, makanya dia agak lowong. 3 samping kanannya ini. Karena emang nggak harus kenceng loh di turn 3 itu sebenarnya. Cuman dia kayak pintar memposisikan motornya. Itu emang kelebihan Aprilia high speed cornering, Jan. Akhirnya begitu dia masuk, kalau ada rider sampingnya didorong lah dia mau nggak mau kan gitu. Jadinya dia lebar. Kan keluar tuh kemarin tuh. Jadi itu ya menarik ya, kenapa baru sekarang? Ya karena baru dapat. Istilahnya ya dengan kehadiran David inilah. Ya efek Davido Brivio ke Trackhouse, dia paling istilahnya bener aware dengan pembalap muda. Makanya saya pikir kelihatannya efeknya Davido Brivio. Itulah Davido Trackhouse itu benar-benar mulai terasa. Ini tinggal bagaimana pembalapnya aja nih memanfaatkan ronde berikutnya lagi. Betul. Dan ini adalah pemenangnya, Pecco Bagnaia memenangkan Catalan GP akhirnya ya kan gitu. Dia pasti lihat reels aku kemarin. Terus ada Jorge Martin di P2 dan ada Marc Marquez di P3. Terus kita juga lihat kemarin Marc Marquez tuh bener-bener seneng banget selebrasinya, dangdutan lagi dia gitu kan. Goyang pinggul mulu dia. Pinggul, ya. Luar biasa. Gemoy. Iya, goyang gemoy terus ya. Terus karena ya dia tuh emang menikmati banget dan itu adalah targetnya dia untuk bisa pindah ke Ducati, itu dapetin enaknya lagi race tuh kayak apa. Karena kemarin pas di Honda dia sama sekali tidak menikmati race karena MotoGP. Dia harus mengembangkan, dia harus pembalap yang bagus. Betul. Makanya itu sebabnya jadi agak sedikit ngarah ke Marc Marquez, kenapa dia tidak ngomong-ngomong gua harus mau tim pabrikan. Enggak, tapi motornya yang up to date lah atau yang sama dengan motor pabrikan. Oke, Mas Joni, sama ada 2 lagi berkaitan dengan race kemarin sebetulnya. Bastianini. Iya. Jadi ya ternyata dia itu kan dapat long lap penalty. Itu nggak fair kalau kata saya. Nah itu dia. Jadi kan banyak yang nggak tahu nih soalnya gitu. Karena tiba-tiba di close up gitu, bukan yang dari tayangan udara itu loh. Nah itu. Jadi orang kan, kenapa sih ini Andrea Bastianini gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kalau dilihat lagi itu panjang loh. Jadi ternyata bukan hanya sekedar dia dapat long lap penalty, nggak didengerin, dapat double long lap penalty, nggak didengerin lagi. Nggak sesederhana itu. Jadi tambah berapa? 32. Jadi dia dari finish ke 7 ke 8 gitu ya. Jadi berapa di bawah di 18. Jadi nggak dapat poin lah intinya kayak gitu. Berarti lo kemarin dapat poin dong? Dapat. Serius? Wah, kayaknya dapat nggak ya? Dapat nggak? Belum. Kayaknya kan kayaknya belum deh. Masih Johan Zarco ya? Iya. Sama kayak kemarin Mario Aji. Iya. Satu lagi. Udah 15 aku, dapat 1 gitu. Enggak loh, 16. Di overtake sama Darren Binder kemarin ya. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Joni, ini tuh ternyata panjang sampai dibawa ke race direction juga. Bahkan Davide Tardozzi juga ikutan meeting gitu ya. Dapat 32. Menurut Mas Joni nggak fairnya kenapa ini? Ya kalau kita lihat ini duel yang tadi kita sebut tadi, bahwa tikungan pertama ini adalah posisi untuk ngambil overtake kan. Nah kemarin itu Enea Bastianini ini memang udah habis bannya, dia di line yang memang sebenarnya racing line dia, tiba-tiba Alex Marquez braking lebih pelan. Jadi agak sedikit kemudian masuk ini mau nggak mau membuang Enea Bastianini ke luar lintasan. Dianggap shortcut. Padahal kalau kita melihat, kalau shortcut itu, pengetahuan saya, dia itu ngambil keuntungan di saat posisinya itu barengan dengan Alex Marquez, dia shortcut, tapi dia di depan Alex Marquez, itu shortcut. Nah kemarin tuh enggak, dia lihat Alex Marquez, dia lewatin, dia masuk lagi. Dan secara istilahnya etik, itu semestinya Stewart tidak memberikan long lap penalty, terlepas kemudian ada long lap penalty kemudian tidak diindahkan oleh Bastianini sampai akhirnya ini, ya itu benar-benar Enea Bastianini merasa bahwa dan saya melihatnya itu tidak fair. Jadi Enea tuh kalau misalnya kalian mikir ini Enea-nya nggak lihat apa gimana, aku juga awalnya gitu ya, ini dia nggak lihat kali gitu, nggak lihat dashboard. Dia bilang aku lihat tapi aku nggak setuju sama perintahnya, makanya dia terus aja gitu, dia nggak dengerin gitu. Ada satu lagi yang mau aku tanya, sebenarnya tadi di sprint, aku lupa mau nanya sama Mas Joni, Franco Morbidelli. Mas Joni, dia kenapa sih? Aku tuh sedih loh lihat dia. Kayak dia tuh kayak anak baru jadinya. Bukan itu aja, Jang. Ini si Vim Stewart emang cari-cari kayaknya. Ya, jadi kan? Karena dia disorot, kemudian dia melihat berbagai macam. Ini kan aksinya udah cukup lama. Ya, udah berapa putaran gitu loh. Baru kemudian keluar.
Dan baru dia ditunjukin. Ya kondisinya memang agak susah karena itu emang ya duel samping-sampingan. Ini sama Alex Marquez lagi kan? Alex Marquez lagi dan sampai ketemu ngobrol lagi tuh. Udah kemarin sama Alex Espargaro, sekarang sama Alex Marquez sama Alex. Iya. Kalau saya melihat itu benar-benar racing incident. Racing incident ya Jadi sebenarnya. ya baru di awal, toh tidak sampai membuat seorang Alex Marquez harus crash. Iya. Kalau namanya crash dan DNF, ya saya rasa itu wajar. Ini enggak. Dan ya bener-bener kenapa baru diputuskannya itu tadi? Kok setelah beberapa lap kemudian baru diputusin? Kenapa enggak? Ya jadi kelihatan cuma dia putar ulang terus ya jadi kayak diada-adain gitu bahwa ini loh Wim Stewart emang ada kerjaannya. Jadi udah gitu yang kena Franco lagi gitu. Jadi akhirnya kayak ini Franco kayak nggak punya temen deh di MotoGP. Soalnya kayak berantem mulu gitu kan kemarin. Nah itu ya kadang-kadang kalau lagi lihat media-media di luar gitu ya, ini Franco Morbidelli ada ini lagi gitu ya. Itu juga masih dilihat dulu the big picture-nya seperti apa gitu ya. Nah, Mas Joni, kalau misalnya ini untuk menutup segmen race-nya, tapi ntar dulu deh, pilih best moment dulu. Saya best moment. Mas Joni satu, aku satu, coba. Saya best momennya banyak sih sebenarnya. Banyak? Iya. Satu-satu yang paling. Yang paling ini sih, ya itu. Pecco Bagnaia crash karena apa? Di saat orang fokus duel Pedro Acosta dengan Marc Marquez, tiba-tiba cari perhatian gitu. Kayaknya dia sadar, jir gue pertama kagak di film nih. Alah gue jatuhin. Pedro Acosta. Betul. Kalau aku berhubungan dengan Pecco Bagnaia juga, jadi ini tuh momentum yang menurut aku bener-bener bounce back. Yeah. Dia crash waktu sprint di turn 5. Betul. Dia overtake Jorge Martin untuk mendapatkan kemenangan itu di turn 5 juga. Itu kayak mau dia bilang, kalau si Weryono sama Mas Jody Lono Mulia di sana, so tahu kalian, nih, nggak apa-apa Pecco, artinya kamu kenal sama kita, ya kan? Tapi itu keren. Nah, ini adalah klasemennya, geng. Jadi masih kalian, Jorge Martin luar biasa sih, 155. Pecco Bagnaia 116, Marc Marquez 114, Enea Bastianini 94, Viñales 87. 1-4 itu emang orang yang lagi diomongin semua gitu ya. Nah, Mugello nanti gimana? Bentar, istirahat dulu, abis ini kita sambung lagi. Nah, di segmen terakhir ini sebetulnya kita mulai menjahit siapa kira-kira yang akan menjadi temannya Pecco di 2025. Karena katanya, ini kan langsung nih back to back. Weekend ini di Mugello. Betul. Katanya akan keluar beritanya nanti hari Kamis atau hari Jumat. Hari Jumat kayaknya. Katanya, ya kan. Apakah dengan adanya pengumuman pensiun Aleix dari Aprilia ini merubah peta pergeseran? Atau Mas Joni tetap yakin Enea akan Saya tetap Enea Bastianini. Gile, kenapa sih? Satu, ya gile loh. Kita lihat nih, Pecco Bagnaia gajinya berapa sih? 6 juta, 6-7 berarti juta euro setahun 3 juta. Iya. Kalau pama dengan kondisi... Oh itu 7 juta itu bukan per tahun ya? Bukan per tahun, dua setahunnya. 3 juta, kan dibilangnya sampai kuartal tuh 4 kali gajinya ini, 3 juta. Nah saya berkaca ke pelajaran Andrea Dovizioso dengan Jorge Lorenzo. Yang pada saat itu Andrea Dovizioso kan mutung karena dia yang penampilannya bagus, tapi tidak dinaikkan harganya minimal sama dengan Jorge Lorenzo. Oh iya, nah, kita apakah tahu, Jorge Martin mau dikontrak dengan nilai sama itu, atau bahkan di bawah? Karena kalau kita melihat Aprilia itu dengan kondisi kemarin kebakaran jenggot, ketahuan cuman bayar 2 juta, pasti dia akan menaikkan tarifnya. Katakanlah 4 juta. Ya, kita tahu Jorge Martin punya sejarah yang memang saya bilang tadi pengkhianat. Saat dibesarkan KTM, dia malah fans Jorge Martin. Enggak, ini benar-benar seperti itu karena waktu itu KTM menggadang-gadang Martin ini bakal menjadi proyek dia di MotoGP. Akhirnya dia harus beralih ke Raul Fernandez dan juga Remy Gardner waktu itu, yang hasilnya tidak begitu memuaskan. Itu pertama. Dan kenapa bukan Marc Marquez? Ya karena Marc Marquez tadi seperti kita ulas, Marc Marquez sekarang lagi menikmati istilahnya mood di mana dia tidak harus berpikiran mengembangkan motor. Sekarang dia tuh dapat motor, pakai aja. Ya meskipun dia mengembangkan Pecco, sial di Pecco, tapi Marc Marquez bisa fine tune, bisa dapat. Seperti ini, bahkan jujur kata,
Di Ducati tuh nyaman, dibukain datanya semua, dari yang terbaik sampai yang terburuk tuh ada. Dan untuk kenapa saya tetap bertahan di Enea Bastian ini, saya yakin Ducati punya proyek yang cukup lebih, karena yang tadi sempat diulas di awal-awal, baik Pecco dan Enea ini udah klik istilahnya, masing-masing punya ini. Bahkan ya kalau kita sempat lihat di press conference kemarin tuh kompak banget tuh, pada pakai jaket karena dingin. Itu udah ada tanda. Dan juga seorang Pecco selalu dari kemarin lemang, dari sampai awal sampai kemarin tuh dia selalu ditanya siapa ya, gue sih pengennya Enea. Karena dia tahu kalau umpamanya Jorge Martin kayak gimana, karena dia udah pernah merasakan juga bahkan satu tim dengan Jorge Martin di Aspar. Dengan Marc Marquez, apa iya Tardozzi bisa istilahnya meredam dua matahari, dan dia belajar dari kejadian Lorenzo Rossi, meskipun efeknya cukup bagus tapi kan ya hasilnya enak lah. Betul. Dan sementara Ducati pun punya istilahnya filosofi yang tadi kita bilang, motor Itali, tim Itali, kalau bisa pembalapnya dua-dua Itali. Tanya Mas Joni, kemarin soalnya sempat kedengaran kabar juga, Massimo Rivola bilang, let's see if we can get, dia bilang gitu sih, kita lihat aja, kita bisa nggak nih dapat Italian bike with Italian rider. Nah, apakah itu sebuah kode? Tadinya aku pikir malah, wah, ini kode buat Enea atau jangan-jangan buat Marco Bezzecchi nih. Iya kan? Ya. Soalnya dia ngomong kayak gitu, apa yang mendasari dan Mas Joni ngelihatnya Massimo Rivola tuh kode apa ini sebenarnya? Ya, satu hal sih memang Gojek lagi? Gojek. Ya biasa, Gojek kan. Udah makan siang soalnya mau GoFood. Satu hal adalah saya melihat bahwa Rivola ini istilahnya coba untuk mengalihkan perhatian. Karena ya lagi-lagi pelajaran, sebenarnya dia ngabetnya sama Quartararo. Iya. Quartararo-nya karena udah kesebut harga, kemudian dibilang harga digedein lah sama Yamaha, bubar. Nah saya rasa sih sebenarnya. Tapi itu kan pernyataannya abu-abu ya. Betul. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya karpet merahnya itu udah dibuka Alex Espargaro kok buat Jorge Martin, secara Jorge Martin dan Alex Espargaro itu begitu dekat. Bohong kalau nggak, yaudah lu daripada, kan lu udah pengen jadi motor pabrik kayak apalagi Pak RT deket. Dia kan pengen pabrikan, udah deh ntar gue pensiun, mungkin bisa ada pembicaraan kayak begitu. Iya, tadinya aku pikir juga gitu. Jadi aku juga berpikir dengan dia pensiun sebenarnya kayak membuka jalan untuk Jorge Martin, ya nggak sih? Dan satu hal, kalau sampai kejadian Jorge Martin juara dunia tahun ini, kemudian dia dikontrak Aprilia, Aprilia menang banyak. Dia pakai nomor start 1 di motor Aprilia. Padahal ya Aprilianya belum juara dunia, ini cuman baru ngambil juara dunia. Tapi ya sih, Mas Joni itu kemarin WhatsApp aku ya gitu, kayaknya ini emang Jorge Martin nih jeng gitu. Mas gara-gara lihat sprint, soalnya di overtake sama Marquez dia diem aja. Jadi ngitung ngukur gitu ya, ini kata Mas Joni ya juara dunia nih kayaknya tahun ini Jorge Martin. Tapi kita nggak usah sejauh itu, masih panjang. Kita lihat aja nih, ini kan tinggal hari, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih katanya mau diumumin. 4 hari lah ya. Betul. Aku mau ngajak Mas Joni taruhan meskipun kata Ustadz nggak boleh taruhan. Tapi ini kita traktir makan aja. Jadi Mas Joni tetap bertahan dengan Enea Bastian ini. Aku Marc Marquez, Martin Aprilia deh. Itu Marc Marquez ya. Oke, kita salaman dulu Mas Joni. Oke. Taruhan nih, banyak saksinya. Nah, jadi ya, kenapa? Supaya seru aja. Terus race selanjutnya adalah di Mugello. Nah, Mugello ini Pecco mah udah pede banget nih. Ini tanggal 31 sampai 2 Juni. Tapi abis itu ada Mugello Test, terus udah gitu kita akan ketemu lagi panjang loh. Kalian pasti akan kangen 3 minggu. 3 minggu. Jadi nanti baru ada di Assen tanggal 30 Juni. Masya Allah, 3 minggu deh tuh. Nah, Mas Joni kalau di Mugello statistiknya kita kasih intipan sedikit. Kira-kira akan seperti apa? Italian is for Italia. Iya dong. Karena ya kemarin nggak pecah banget tuh ya. Betul. Di Catalan tapi yang menang orang Itali. Iya. Dan satu hal lagi, ada sebenarnya fakta yang tidak orang banyak tahu sih. Apa tuh? Pecco itu kemarin menang, itu udah kemenangan ke-21 dengan Ducati. 2 lagi, dia menyamai rekor yang selama ini abadi dipegang Casey Stoner. 23 kali kemenangan bersama Ducati. Itu yang megang cuma Casey Stoner sampai sekarang. Iya, makanya saya tuh kemarin pengen banget Pecco menang, terlepas hasrat sih Acosta ya menang atau Marc Marquez menang. Itu cuma pengen agar segera menyegerakan Pecco bisa menyamai rekor legenda MotoGP ini. Jadi kemarin 21 kali menang. 2 kali lagi nih. 2 kali lagi. Mugello bisa sekali. Sachsenring nih agak ada sebenarnya. Udahlah. Tapi bisa sih, karena kan tatonya kan sirkuit Sachsenring. Assen. Iya. Sorry Assen dulu ya.
Asen. Asen dulu, sorry kan 30 Juni Asen. Tatonya Asen kan? Iya. Kalau Asen ring mah tatonya di Marc Marquez 30 pasti. Juni kan Asen kali. Iya Asen. Ya mudah-mudahan aja di Bisa. Asen itu bisa mecahkan atau menyamai rekor si legenda. Pokoknya kalau Asen ring, ya sih, prediksi aku Marc nggak Marquez. mungkin, nggak boleh dikalahkan. Nggak mungkin salah, itu udah pasti Marquez. Jadi tinggal yang lain bobo di rumah aja. Gak usah pakai winglet-wingletan deh. Nggak usah. Dia kasih motor standar juga bisa, ya kan? Orang pakai Honda aja bisa, Betul. ya kan? Gimana pakai Ducati? Nah, jadi gitu. Sekarang aku mau ingetin juga nih, Mas Joni mau ngasih tahu juga bahwa sekarang MotoGP Guru udah ada app-nya. Jadi kalian nggak perlu masuk login ke web segala macam. Jadi udah bisa langsung pasang aja. Ya berapa ya poinnya ya? Karena yang menang bener, pole position. Lihat salah. dong. Jawab ini juga kan, jawab bonus question Bonus kan. question. Nah, itu juga. Jadi kalau misalnya langganan kita kan dapat statistik. Pertanyaan dari situ semua. Ya cuman kan karena males buka statistik kan cocok nang gitu. Jangan dong, kalau aku kan emang anaknya Iya. kompetitif. Gitu. Nah, terus jangan lupa juga jadi Mas Joni. Iya. Kemarin tuh di Instagram aku sebagai penutup, kalian itu juga bisa, aku kemarin sempat posting fotonya Marc Marquez. Iya. Aku bilang coming soon. Banyak yang nanya dong, itu maksudnya apaan sih Mbak? Iya. Gitu. Jadi, kebayang nggak kalau misalnya bajunya Marc Marquez sama motornya nih, kan pasti ada nama-nama sponsor dong. Betul. Ya kan? Kan kalau di Grace ini tuh ada Antangin, Iya. ada Bolt Riders, Betul. Wonderful Indonesia. Iya. Mau nggak nama @Johnny Lono Mulia Di motornya. di motor sama di leathernya Marc Marquez, mau nggak? Widih. Atau misalnya Lucy mau Wiryono banget. gitu, mau nggak? Mau banget. Mau kan? Iya. Itu bisa. Jadi MotoGP Guru itu bikin personalized fan sponsor. Jadi buat kita nih manusia-manusia jelata ini, kalau menurut kalian aku belain Marquez tapi dia nggak tahu aku hidup, dia akan tahu sekarang. Dia akan tahu kalau kalian bayar, ada bayarannya gitu. Nanti aku share linknya ya. Jadi Mas Joni juga bisa. Terus nanti kalau aku bayar nih, nama aku bukan cuma ada di leathernya doang, ada di motor. Tapi kalian juga bisa langsung dapat pedok pass-nya ya kayak sponsor Mas Joni. Oh, benar-benar datang langsung ke sana untuk membuktikan bahwa namanya tertera atau enggak. Betul. Kalau nggak ada kita bisa nuntut. Iya dong. Enak aja, jadi kenapa nggak ada nama Lucy Wiryono di sini? Ya kan gitu. Jadi nanti ya pokoknya aku akan cerita lebih lanjut lagi tentang personalized fan sponsor dari MotoGP Guru dan Grace ini. Ini baru pertama kali. Jadi ini aku juga bilang ke Grab, wah ini sih keren banget karena orang Indonesia banyak duitnya. Betul. Jadi makanya jangan main judi online, mendingan pakai ini aja ya kan, namanya terkenal ya. Jangan main judi online loh, nggak boleh, oke? Main MotoGP Guru aja nggak bayar, oke? Terima kasih banyak udah nonton Pedok Talk. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga kita akan ketemu minggu depan. Tebak-tebakan terus, boleh. Masih ada 4 hari untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendampingnya Peko Banyaya. Bukan Domitsia ya, kalau itu pendamping hidup. Jadi silakan ditulis kolom komentarnya yang baik-baik dan manis-manis. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan. Bye. Mwah.